Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, hari ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai berbasis kebajikan sebagai pemimpin Bu ya peristiwa ini. Sebelumnya Bu, perkenalkan saya Hikmah M, calon gubernur Kabupaten 9 di sekolah Ibu Bu. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu Bu. Ya. Saya yang pertama ya, kalau saya nama sudah disaham pendidik kemudian sekolah sebagai sekolah ini kemudian saya memiliki komunikasi dari sebagai kemudian masa kerja iya Bu, sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktu dan memberi saya kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Baiklah Bu, dari pengalaman Ibu, apakah Ibu akan menghadapi suatu masalah Bu sebagai pemimpin di sekolah tentang munculnya suatu di rumah kita Bu? Kita dikasih gimana? Itu aja ya di saya mungkin ya ini kan tentang yang namanya guru dan termasuk yang baru buat saya dan saya juga buat mereka dan otomatis tidak langsung bisa bekerja sama dengan guru. Jadi awalnya ya saya sama kurang gitu ya dalam hal apa disiplinarnya tidak tertib ya dan hal itu ASN dan saya ya memang harus sama ya kemudian tapi lama kelamaan semua itu bisa membaik normal setelah mereka dapat baru hal-hal yang mereka tidak mengerti. Jadi sebenarnya mereka bukan tidak tahu juga mengakui tetapi mereka butuh sosok yang bisa gitu kan. Oh ya. Jadi sebenarnya ini saya mau ada dua macam bagi etika. Yang pertama itu mengenai etika itu di mana mengenai etika sendiri itu kalau bisa melakukan ya di mana kita juga ya sementara kita benar ya sekali menurut Ibu dari permasalahan yang tadi itu menjadi dengan kita melakukan atau di kedua-duanya ada sebagian, ada artinya tidak semua teman-teman ada sebagian yang ada yang tidak. Ini begini, kenapa dia? Ya, artinya gimana ya? Dia sudah lambat, sudah tahu, tapi dia mungkin karena kebiasaan kegiatannya. Itu baru, selain memberi contoh dan kalau lagi guru terutama untuk di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan yang sangat disebut. Kita bapaknya apa nih? Itu yang bersifat iya. Kalau saya tidak bisa, menurut saya adalah ketua dari contoh yang banyak ada angkut dia akan melihat dari karena pimpinan adalah contoh sama dengan guru
Sementara gurunya datang ya kalau 30 lah ya. Jadi tidak sama apa yang berproses saya. Jadi berarti kan kita jangan bertanya kalau kamu kepala sekolah ini gitu. Kamu ini cuma dalam hal. Kalau misalkan pengambilan keputusan itu dalam awalnya artinya nah kan tidak saya selalu menganggap bahwa inilah hubungannya masih ada tantangan tergantung bagaimana apa indahnya ya namanya bagus ada yang harus dikasih banyak karakter bu ya banyak karakter kalau 19 jadi selain pendekatan bu kita lebih sadar ke pribadi juga bukan melalui yang lain dan kita juga melihat kondisi apa itu dia di sekolah sendiri kita tahu kenapa saya ada orang yang memang kita juga kita berteman dengan jangan ngajar hanya jadi perkembangan yang luar biasa hari ini terima kasih atas semoga kedepannya saya bisa menjadi contoh buat teman-teman di kamu ini dan mengambil ya terima kasih banyak buat Halo, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Nur Hikmah M. Saya mengajar di SD Impres bertingkat Kecamatan Sombaupu dan sekarang saya peserta calon guru penggerak Angkatan 9 akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak selaku kepala sekolah di sekolahnya Bapak. Tapi sebelumnya Pak, boleh Bapak perkenalkan diri dulu? Baik, nama saya Boy Sandi, SPD. Saya menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 008 Sendaran, Kecamatan Sendaran, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Oh iya Pak, baik Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah memberi saya kesempatan untuk melakukan kegiatan wawancara Pak ya terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dari pengalaman Bapak, pernahkah Bapak menghadapi suatu masalah selama menjadi pemimpin di sekolah Pak?
di mana untuk menyelesaikannya masalah tersebut muncul dilema etika tersendiri bagi Bapak. Jika ada Pak, boleh diceritakan seperti apa Pak masalahnya dan kira-kira bagaimana Bapak menyikapi atau bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut Pak? Tentu di setiap instansi atau sekolah itu pasti ada masalah, dan selama saya menjabat dari kepala sekolah kurang lebih berjalan 6 tahun atau ya sekitar 6 tahun itu banyak masalah yang terjadi di sekolah kami, dan untuk minimalisir masalah itu ya dengan melakukan satu percobaan atau penyelesaian tertentu. Namun masalah yang cukup berpengaruh yang terjadi di sekolah kami ini adalah mengenai kedisiplinan guru. Hmm. Nah, sekolah tempat saya menjabat, kedisiplinan guru itu masih kurang. Ada yang datang terlambat, kadang ada yang cepat pulang belum waktunya pulang. Karena guru-guru sudah berada di zona nyaman dan sesuai dengan kebijakan sekolah terdahulu. Sehingga dilema yang terjadi adalah istilahnya sudah menjadi budaya. Sehingga kami punya inisiatif untuk bagaimana untuk mengubah pola pikir yang tadinya tertidur, hingga bagaimana caranya untuk membangunkan kembali, seperti itu. Oh iya Pak, sungguh dilema yang sangat mendalam Pak ya, apalagi kita sebagai pemimpin di sekolah tersebut ingin membangun kembali kedisiplinan di sekolah Bapak. Dalam modul ini Pak, yang telah saya pelajari sebenarnya ada 2 jenis dilema Pak, yaitu dilema etika dan bujukan moral, di mana dilema etika itu sendiri sama-sama benar Pak, namun saling bertentangan. Sementara bujukan moral berkaitan dengan benar lawan salah terkait pelanggaran hukum. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang Bapak alami? Apakah termaksud dilema etika Pak atau bujukan moral Pak? Kalau menurut saya sih lebih ke dilema etika, di mana itu rasa keadilan melawan rasa kasihan. Oh iya. Dilemanya ketika menetapkan atau mewujudkan keadilan tentang kedisiplinan waktu, tapi juga merasa kasihan dengan teman-teman yang memang di sini kan jarak rumah dengan sekolahnya itu jauh. Kami sekolah kami di daerah yang boleh dikatakan di daerah kecil. Di bagian gurunya ada yang dari warga setempat yang jadi guru, yang dari luar. Oh iya Pak. Sepertinya. Ya. Berarti lebih kepada rasa keadilan lawan rasa kasihan Pak ya, yang dimana notabene-nya guru-guru Bapak juga ada yang dari luar, jadi akses untuk ke sekolah juga membutuhkan waktu Pak ya. Sungguh dilema yang sangat mendalam Pak, apalagi kita sebagai pemimpin di sekolah betul-betul harus membangun untuk bisa kembali menjadi pedoman untuk guru-guru Bapak. Kira-kira Bapak bagaimana menghadapi dilema tersebut Pak? Untuk menghadapinya tentu menghadapinya dilema tersebut ya harusnya pikiran ini harus berbasis rasa peduli, dan jadi lebih banyak melibatkan rasa empati rekan guru. Langkah awal yang saya lakukan ya sesuai dengan kenyataan dan kondisi lingkungan, harus sesuai apa yang terjadi di lingkungan. Saya selalu menerapkan disiplin. Jadi saya menjadi sebagai contoh, saya sebagai kepala sekolah harus menjadi sebagai contoh ke rekan-rekan guru agar mereka melihat bahwa kepala sekolahnya datang lebih awal dan pulang tepat waktu. Jadi tentu saya berharap bahwa guru bisa melihat dan bisa mengikuti bahwa sebagai pimpinan di sekolah akan tepat waktu, kemudian pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan itu akan nantinya perlahan akan mempengaruhi setiap guru atau rekan guru yang ada di sekolah kami. Kemudian tentu juga harus saya lakukan pendekatan emosional yang lebih lanjut, seperti misalnya melakukan rapat secara rutin, kemudian membahas apa permasalahannya, kenapa disiplin guru-guru menurun, atau untuk bagaimana cara untuk membangkitkan disiplin itu. Nah, disitulah saya juga sebagai kepala sekolah menyampaikan bahwa ASN itu atau non-ASN itu punya aturan tersendiri. Kalau untuk ASN ada aturannya, kemudian non-ASN tingkat provinsi misalnya kedisiplinan ada menjadi aturan dari pemerintah daerah ataupun dari dinas pendidikan. Nah, seperti itulah yang saya lakukan di langkah awal supaya sekolah bisa berikan stimulasi untuk kedisiplinan supaya meningkat. Ya Pak. Jadi selama ini Pak lebih kepada memberi contoh Bapak ya dengan dan melakukan penggunaan pendekatan emosional agar memberi stimulus tersendiri bagi guru-guru Bapak di sekolah. Saya lanjut Pak, izin. Selama ini bagaimana cara Bapak mengambil sebuah keputusan terutama untuk kasus yang mengandung dilema etika Pak, yang di dalamnya mungkin sama-sama memuat nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau kasus dilema etika yang sama-sama benar Pak?
Tentu kalau kita kan di negara demokrasi, tentu kita kan mendahulukan musyawarah. Oh iya Jadi Pak. melakukan musyawarah dengan guru, dengan seluruhnya. Dan tentu kita melihat bermanfaatannya bahwa kenapa sih kita harus disiplin waktu. Tentu kita akan membahas atau memusyawarahkan bagaimana kemanfaatannya untuk sekolah ini agar nanti dalam pelaksanaan tugas masing-masing tentu merasa nyaman dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian dalam musyawarah itu tentu disampaikan secara etika pula dengan tidak menyinggung satu sama lain. Kemudian melakukan pendekatan emosi supaya apa yang dimusyawarahkan itu bisa kita capai. Nah, Jadi iya. itu Mbak. Iya, iya Pak. Jadi Bapak lebih mengutamakan musyawarah dulu Pak ya, kolaborasi Pak ya. Yang keduanya melakukan pendekatan emosional antar guru. Ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan selanjutnya Pak terkait dengan langkah-langkah atau strategi apa yang biasa Bapak ambil dalam menyelesaikan kasus dilema itu sendiri Pak. Nah, dari apa yang Bapak katakan tadi Pak, kira-kira hal mana saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tentu kami atau saya sebagai kepala tentu melihat kebermanfaatannya. Jadi setiap keputusan yang diambil dari musyawarah itu ya tentu kebermanfaatannya. Kemudian tentu mengutamakan bagaimana keadilan bagi semua. Jadi yang utama itu juga dari kebermanfaatannya dari strategi yang diambil. Begitu. Iya Pak, baik. Bapak dalam pengambilan keputusan ini kan biasanya selalu ini Pak, selalu ada hal yang bertentangan. Ya Pak ya, kira-kira menurut Bapak hal apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Setiap keputusan yang diambil tentu ada yang setuju, kemudian ada yang tidak setuju. Itu hal biasa. Keputusan ada yang setuju. Namun kita harus melakukan analisis risiko agar tidak yang keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang terbaik dan memberikan manfaat yang terbaik. Oh iya Pak. Selanjutnya Pak, kira-kira adakah aturan khusus atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah Pak? Apakah diselesaikan langsung atau mengatur jadwal dulu terlebih dahulu? Adakah misalkan Pak, adakah prosedur tertentu begitu Pak? Itu ada misalnya kalau ada masalah atau kasus orang pribadi atau misalnya guru-guru secara personal saya panggil ya memberikan solusi ataupun memberikan arahan. Jadi istilahnya memberikan sebagai sekolah saya memberikan saran atau arahan yang terbaik buat rekan-rekan guru. Iya Pak. Adakah Pak pihak lain yang terlibat yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Tentu ya rekan-rekan guru yang terlibat karena kita harus soal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tentu ya kepala sekolah saya sendiri, kemudian rekan guru yang terlibat. Ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan sebuah masalah Pak yang ditimbulkan dari dilema etika itu sendiri? Untuk pelajarannya ya bagaimana kita bermusyawarah dengan baik, bagaimana kita menjunjung kita, kemudian bagaimana seorang kepala sekolah menjadi contoh atau teladan dalam rekan gurunya. Memang guru-guru dia tersebut juga tidak bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya. Jadi kita melakukan kegiatan ataupun melaksanakan aturan yang ada ya sama-sama melakukan keadilan atau kenyamanan. Apalagi ASN ataupun guru non ASN itu adalah pelayan publik, melayani masyarakat yang notabene adalah masyarakat didik yang harus mengikuti aturan dari pemerintah atau aturannya dari Kemendikbud yang sudah ditetapkan. Iya Pak. Sebuah perbincangan yang luar biasa Pak ya dan sangat menarik menurut saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi pembelajaran ke depannya buat saya ketika menghadapi sebuah kasus yang sama Pak ataupun kasus-kasus lainnya. Iya Pak, terutama menyangkut dilema etika itu sendiri. Saya juga salut Pak dengan bentuk kedisiplinan Bapak, jadi lebih ke memberi contoh Pak ya, terlebih dahulu bukan langsung menyuruh bawahan Pak, agar rekan-rekan guru bisa mengikuti tanpa diperintah memberi stimulus Pak ya, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya meluangkan saya untuk mewawancarai Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak juga atas wawancaranya dan semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini semua saling bermanfaat. Iya Pak. Instansi.
Iya, amin. Ya Pak, saya tutup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih. Baik, wassalamualaikum.